pastinya match point untuk kedua tim. Ini dari tadi yang seperti Om Wawa bilang ya, dari segi moralnya sih harusnya lagi up banget untuk RRQ Hoshi ya. Yang dimana dia harus habis mendapatkan kemenangan. 2 poin langsung penuh. Dan apakah akan terjadi epic comeback? Wah. Atau Aura yang sempat unggul tadi di 2 game pertama akan bisa merebut kembali kemenangannya. Karena sekarang udah mulai terlihat keagresifan dari RRQ Hoshi yang cukup sulit untuk dihadapi dari Aura Fire. Karena menurutku ya, dari Aura Fire sini mereka harus bisa bermain seperti mereka main di game yang pertama. Yap. Kasih sesuatu yang baru, kasihlah kejutan. Karena di sana bisa tercipta sebuah keajaiban juga buat Aura Fire. Sebagaimana mereka bisa kandangin mungkin RRQ Hoshi di game yang pertama. Itu dengan sih. adanya Grok, ya kan siapa yang nyangka Grok tapi masuknya di jungle gitu. Itu apa tuh? Indramayu hadir, Puput Gandasari, ay mantap. Widih. Halo Indramayu. Jauh-jauh banget ya. Kemarin juga banyak yang datang dari Semarang, dari Solo, terus tadi dari Lampung, terus itu tadi juga dari Manado. Ini semuanya berkumpul di sini. Semuanya berkumpul, alhamdulillah ya. Akhirnya hari ini semuanya bisa bersama-sama nonton bareng tim kesayangannya. Apalagi ini dibawa lagi ke game kelima, Bu. Apa tidak makin deg-degan ini? Iya. Makin deg-degan, Bos. Deg-degan, Bos. Pasti tegang banget sih. Tapi inilah yang harus dihadapi. Panggung playoff yang begitu besar. Dan mentalitas ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ya. Sangat banget loh. Karena sekali saja mereka misfokus, mereka goyang di depan, itu kan bisa tuh jempolnya bisa tiba-tiba miring aja, salah jalan. Jempolnya ya miring, kan? kepelitek. Itu yang harus bisa dihindari juga sih, tapi ya pastinya dengan pengalaman seperti mereka udah biasa lah. Main di panggung besar. Cuman mungkin dengan penonton nih yang baru nih. Ini mamanya R7 kan? R7, halo. Mamanya Valdi, halo. Halo Tante. Halo Tante. Halo Bunda, sedap. Kalau gue manggil rumah Bunda. Bunda. Bunda Hara. Bukan. Beda ya. Yang ngatur keuangan ya. Iya. Oke, dan ini dia fase draft ban and pick di game yang kelima. Sekali lagi, game penentuan. Siapa yang akan dijerumuskan ke lower bracket. Karena ini udah di tepi jurang kan ibaratnya udah ya. Udah di tepi jurang bareng-bareng gitu loh. Tinggal kuat-kuatan dorong aja udah. Siapa yang patah rantingnya duluan? Iya, oke. Faramis, Matilda, Esmeralda. Lawan Grok, Pakito. Oke. Ini cloudnya dari Skylar dikasih lagi. Ada link. Oke, masih ya dengan... Oh berarti sekarang linknya jatuh ke tangan Albert. Lagi. Iya, karena tadi udah kita lihat 2 game dari Aura Fire High menggunakan linknya. Dan sekarang menuju ke arah banning phase yang kedua. Terlihat dari Aura Fire di sini belum terisi dari sisi gold dan juga jungler. Ini udah bukan flex pick lagi. Harusnya ya. Yang Aura ya. Ini udah magical banget ya. Atau Esmeralda jungler juga kan masih ada opsi ya. Masih bisa belok. Tapi seenggaknya yang dari Faramis dan juga Matildanya sih ini udah secure. Iya, udah secure untuk Romor bersama dengan mid laner. Dan ya 3 magic damage bagi Aura Fire dari RRQ. 3 physical damage. Belum ada magic yang terlihat sejauh ini. Dari hero-heronya sendiri juga banyak yang bisa di-ban sih. Gift-nya masih ada. Karina ban dulu. Karina ban. Dan begitu pun dari Lilia ya. Tadi Lilianya Clay sih kita lihat potensinya luar biasa. Iya, dan dengan di-ban-nya Lilia, kemungkinan besar ada Barats. Wah, hero-hero fighter lah ya. Mungkin Balmond juga masih bisa loh. Bisa juga untuk Balmond. Masih banyak pilihan lagi. Sekarang waktunya nih. Si Kadita, Akai, Fanny, Karina. Semua jungle loh ini. Semua ya? Semua jungle. Semua ditutup ya? Atau diarahkan ke satu nih? Ya target ban. Kalau buat draft kagetan misal nih, Ruby jungle gak sih? Wah, Ruby jungle. Ruby jungle. Pernah gak ya dikeluarin? Belum ya? Ruby jungle buat lawan Link, buat lawan Pakito. Oke, tapi ternyata Yuzong. Tercium aroma-aroma high ground. Farsha. Yif. Masih terbuka dengan sangat-sangat lebar pasti. Farsha ini.
Nah, ada bunga namanya Melati, ada orang namanya Wawan. Jangan harap menang lawan Adarki, sang Raja Galaksi kok dilawan. Wih, kelas. Kelas. Ini nyiapin pantunnya berapa hari, Kak? Nice. 2 minggu kok. 2 minggu ya. Siap banget ya, tapi Beatrix yang ditutup. Berarti ini harusnya ada satu high ground dan satu lagi hero untuk Skylar. Drop Marsha. Yap, Grok Parsha dan Melisa mungkin nantinya bisa go away-nya menghalangi tabrakan dari itu makin gimana? Sifling Artinya Eagle. jaraknya ya makin semena-mena lagi tuh jaraknya. Atau kalau mau ambil Melisanya biar nggak dilawan kan. Ini Melisa Melisa. sih. RRQ bakal pick Melisa karena kalau misalkan itu bisa melindungi dia dari Sifling Eagle kan. Dan Melisa juga bagus untuk melawan komposisi team fight yang lagi dibangun sekarang. Tapi ternyata Irithel. Irithel, oke. Oke, Irithel lah yang diambil. Oke. 2 hero terakhir yang akan diamankan oleh Aura Fire. Ada Barat sih. Barat Matilda sih. Barat Matilda, Barat. terus ambil Melisanya. Untuk marksman-nya ya tinggal ya. Barat Matilda dan Melisa. Melisa. Iya, dia juga Atau Brody. Iya, Brody sih. Ada Brody. Brody atau Melisa oke. Ya, karena Melisa bisa defense dari Pakito sama Link. Dan Groknya juga mungkin bisa ketahan nggak dari wild charge-nya dengan go away-nya. Kayaknya keangkat tapi abis itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk lagi ya, tapi Brody juga pilihan yang tidak buruk. Tidak buruk, tapi let's see pilihan dari Aura Fire. Yap, tapi Barat sih ya yang sudah tercium, tapi ternyata tidak. Minotaur kembali muncul. Dan juga Brody, oke Ini- mereka benar-benar, bentar dulu Magical ini damage-nya less banget loh. Kurang banget loh ini. Ngandelin Brody ya. Iya. Iya, ini kurang banget damage sih kalau menurut aku. Mereka team fight kuat banget. Tapi dengan komposisi seperti ini mereka kuat team fight dengan kurangnya damage. Mereka sempat menang kemarin di match sebelumnya. Dan sekarang Ini yang adanya dorong-dorong Yves. Brody banyak banget loh. iya. Iya. Ini ada dari Irithel juga, Pakito yang serem ya. Tapi ada Mino sih, jadi memang mungkin untuk komposisi dari Archehost mereka adalah hero-hero yang lumayan nabrak juga dengan adanya Link, Pakito yang nantinya dengan adanya Minoan Fury ini bisa mengangkat hero-hero dari Archehost. Oke deh. Ini hero-hero dari apapun itu tadi udah nikmat banget ya Om ya. Yang satu full damage, yang satu full defense. Yes. Oke, kalian yang tinggal pilih nih. Full defense atau full hierarchy. Kita mau dengar dulu nih. Bagaimana suara dari IPL Arena yang mungkin agak cukup hening untuk sekarang. Kita mau tes dulu suaranya FIFA. Mana ini suaranya keraguan FIFA? Masih lemas FIFA. Oke deh Aura. Nah dari pojok sana kalau begitu IPL Arena. Mana tepuk tangannya? Oke, let's go to game yang kelima. Penentuan siapa yang akan melanjutkan ke final upper bracket atau akan ada yang turun ke lower bracket. Yes, tinggal siapa di sini. Dan Kabuki menemani untuk high-nya untuk mendapatkan satu buah orange terlebih dahulu. Sedangkan serangan coba untuk dibangun oleh Vesagar bersama dengan Godiva. Jadi agak sedikit terhambat dari Albert karena dia harus bisa mengamankan juga purple buff. Oke. Dan sekarang dari segi junglingnya Hai cukup unggul ya dengan adanya pergerakan di sana. Udah level 2 juga, tapi Godiva yang mengganggu ke arah Albert belum cukup membuat Albert bisa terhalang. Masih bisa di-secure dengan begitu cepat dan masing-masing masih mencoba untuk mengamankan pose-nya. Ini nggak ada agresif yang terlalu gimana di early game. Walaupun kita lihat di sini ada Finn dengan Groknya dan juga Matilda. Yang kita tahu aggressionnya harusnya berasa banget sih. Yap, sementara itu untuk kali ini di area tengah Vesagar dan juga Godiva. Mereka sama-sama untuk dari saling covering ini udah bagus banget Hero of Fire. Hanya saja nantinya apabila ada team fight terjadi kita hanya tinggal melihat bagaimana cara mereka nge-kiting. Bagaimana cara mereka nge-kiting untuk bisa mengeluarkan seluruh sound skill dari Archehost. Karena mereka memiliki durability yang tinggi. Setelah itu mereka bisa melakukan fight kembali. Betul, itu kemarin sempat dibawakan juga sama Aura Fire. Dan ini Talents Prediction by Axe. Dimana 2 untuk Aura Fire dan 4 untuk RRQ Hoshi. Tidak cukup berimbang kali ini. Ini gimana 4-2 ya? ya, 4-2 ya. 4-2. Kalau aku ngelihatnya ya dari Archehost ini mereka lebih balance ya untuk sisi draftnya ya. Balance banget. Balance. Ini benar-benar draft yang sangat beresiko nih. Gue suka tantangan. Kalau Aura Fire, benar. Kalau Aura Fire mereka lebih ke arah tantangan. Tantangan. Kemarin kalau menang jauh banget. Kalau menang jauh. Sama seperti yang Om kemarin lihat. Yang di saat mereka punya Angela, mereka punya ini. Iya. Om sendirian ke itu emang bener-bener ini draftnya apa sih? Ya. Tantangan banget nih loh ini. Dibilang jelek? Enggak. Dibilang bagus?
Draft macam apa ini? Gitu. Iya. Unik kan? Tapi seru aja gitu ngeliat ngepredik ini kira-kira bisa menang gak ya gitu. Iya, tapi kita lihat di mana di arah atas sekarang udah terjadi 2 versus 2 dan Hai sekarang udah punya minion Fury nantinya bisa menggebrakkan Land of Dawn. Tapi Turtle yang pertama sekarang sudah muncul. Udah mulai di setup manja oleh teman-teman dari Aura Fire. Yep. Sepertinya tanpa adanya kontes mengingat lihat dari Fluffy-nya juga udah mulai menjadi satu portal kali 24 jam yang Buset. menghalangi siapapun yang mau masuk ke area Lord Pit. Yep. Itu Fluffy sampai nempelin clay Sampai banget sana ya. ya, jauh sampai ya. sana banget, betul. Tapi Albert kali ini udah ke spot pula posisinya langsung ditabrak dengan Cycling Eagle. Albert harus mengeluarkan Tempest of Flame tapi gak banyak energi yang dia milikin. Bisakah dia bertahan dikit bucket HP-nya? Namun masih sempatkah dia pergi? Ada bertemu dengan tapi tidak. Soul Bloom-nya sempat mendapatkan Albert. Itu dia bulir-bulir manja. Bulir-bulir terbaik yang berhasil untuk menghilangkan Albert yang sedang bertengger di arah tembakan dan dari emblemnya nih Om. Yes, dari emblem sini move on speed udah pasti langsung di-secure. Udah Demon Slayer untuk Link dan juga untuk Mino di sini dengan hampir sama sebenarnya, tapi tidak full attack speed bagi Linknya. Dan dari kedua marksman-nya, yang pasti satunya killing spree, satunya bakal main untuk marksman dengan Electro Flash. Akan ada tambahan HP bagi Skylar. Karena butuh banget ya Skylar di sini dengan sprintnya dia dan pasif dari Irithel sendiri. Ini bakal dapat kalau memang full bar di bawah yang bisa dapatkan dari movement speed dari si Irithel. Oke, dan sekarang kembali pasif dan bakal ternetralisir lagi. Belum terlihat adanya agresivitas dari satu sama lain. Dan sekarang Kabuki sudah mengantongi Heptasis, mencoba untuk nge-plating ke arah balutan sinergi outer turretnya. Tapi itu pun yang dilakukan oleh Raki Hoshi. Udah coba untuk sigap mengusir mundur dan dijemput lagi dari Godivanya. Oke, sekarang terlihat ada beberapa player yang memang bergerak sudah di bagian bawah. Hai, di tengah. Kalau ditumbuk sama Pakito kayak begitu langsung kayaknya masih bisa ditahan tadi ya. Dengan HP yang begitu tebal yang udah dia bikin. Tapi Purple Buff masih sempat diamankan. Skylar harus diberikan waktu terus-terusan. Kalau memang Arakiyoshi mau memenangkan game ini dengan cukup cepat. Harus dikasih makan terus-terusan dari Skylar. Harus dijagain pula. Tapi Finn berhasil diusir mundur. Facehugger-nya gagal untuk bisa menarik ke arah Skylar. Oke, dan satu buah Windtalker sudah dikantongi oleh Albert dan ini dia Turtle Camp by Samsung Galaxy A Series. Di mana Turtle yang kedua sekarang akan menjadi kontes bagi kedua tim. Udah mulai mencoba untuk di-reset lagi tapi Goddess Barrier-nya belum cukup. Dengan Exalt Altar bakal coba untuk maju lagi. Tempest of Flame udah mulai dibuka dengan efek knock up lagi di arah belakang. Dengan ada Calculation dan High berhasil untuk men-secure satu Turtle-nya dan bahkan Skylar berhasil untuk dihilangkan dari Araki Hoshi. Finn bakal coba untuk dikejar lagi dan Finn mau kemana? Masih berhasil untuk ditumbangkan di tangan Fluffy. Gak bisa pulang. Terjadi adanya trade yang tidak cukup baik dari Araki Hoshi. Waduh, R7 sendirian nih. R7 akankah dia bisa bertahan karena ditarik lagi ke bagian belakang sedikit lagi. Evi tersisa. Berhasil dihancurkan dan satu. Oh, tertarik di area mid akan segera dihancurkan oleh pemain dari Aura Fire dan bener aja dilompatin lagi. Mereka belum mau pulang. Mereka masih mau team fight. Wow, Hai. Satu Retribution berhasil untuk mengantongi Little Wonder. Dan dia juga punya Motivation Roar yang dimana dia kayak bisa heal darahnya. Dia cukup mandiri juga. Ya, dan Motivation Roar tidak cuma memberikan efek heal. Ada attack speed juga. Attack speed yang juga. diberikan oleh Motivation Roar. Dan dari item build-nya, full defense item untuk Mino. Dan akan mengarah ke Guardian Helm. Dia udah punya Dread of Armor bersama dengan Molten Essence dan Aura Fire. Mereka ini selalu melakukan team fight. 4-1 ditinggal untuk Golden-nya. Dan memang dari Golden sendiri Brody ini bisa ikut kalau posisi lagi aman. Yes, satu altar turret di arah top lane berhasil untuk dihancurkan dan Aura Fire sekarang cukup unggul dengan 4.600 net worth di menit menuju ke 6. 40. Ya, ini dilompati kayak gitu cuman Skylarnya sekarang mendapatkan kesempatan untuk bisa kabur lagi sebelum ada Cyclone Eye lagi tapi ditabrak dengan Cycling Eagle. Hanya saja mereka tidak punya follow up damage tambahan. Hai terlalu dalamkah? Tapi tidak ada lagi yang mau mendekat. Albert masih punya Purple Buff. Yap, ini tebel-tebel banget dari Aura Fire. Banget. Tinggal nunggu Skylar jadi. Tapi ingat, Skylar ini single target. Dan dari Irithel sendiri butuh 3 item dulu kan? Yap. Windtalker lah, Berserker Fury atau bahkan dengan Scarlet Phantom. Ini di depannya kan bakal ada Hai sama Fluffy. Tebel semuanya. Tebel semuanya, punya Cult Altar pula. Punya heal. Punya heal pula. Ini mau ditabrak misalkan sekarang pun dia bisa dijemput ke belakang loh. Iya, ada Minions Fury. Iya. Ada area besar banget dari efek CC-nya. Jadi ya Arakiyoshi mereka nggak boleh terlalu maksa juga. Kecuali dari hanya bisa di burst wave. Dan itu bakal sulit banget. Nah itu dia konsil tadi dari keluarin. Tapi dari Turtle-nya udah berhasil mereka man 3 kali Om.
3 kali, 3 turtle untuk mereka. Nikmat banget, Aura. Mereka dengan mendapatkan 3 turtle. Ini kan rajin banget ya makan turtle. Kenyang ya? Orang diskon 90%. Widih. Ini langsung dari Grab ya teman-teman ya. Jadi promonya langsung aja kalian gas. Kalian manfaatkan minuan Boris sekarang langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Pakito berhasil langsung dihancurkan. Bahkan ada tahun depan memori kali ini masuk tapi dibalaskan lagi dengan adanya wild charm. Memikirkan mana Skyline yang masih bisa selamat. Epic Cross mode mulai diaktifkan. Namun untuk kali ini dengan adanya pergerakan yang begitu banyak di bagian depan. Untuk Groknya tidak kuat lagi menahan damage yang terus-terusan dikeluarkan oleh pemain dari Aura Fire. Vulture dikeluarkan kena 3 orang tapi udah Cold Altar. Berhasil untuk membuat dari Aura Fire hanya kehilangan Kabuki saja. Menjadi threat yang lagi-lagi tidak cukup diuntungkan untuk RRQ. Karena 2 orang, Finn dan juga R7-nya menghilang. Dan sekarang RRQ baru mengantongi 1 poin eliminasi aja nih Om. Ya, dan apa yang membuat lebih sustain lagi Aura Fire? Mereka punya Matilda. Yep. Iya. Mereka dengan favor-nya, Matilda ini bisa kasih heal juga. Iya. Kasih shield, kasih heal, ada Mino. Ada heal lagi, double heal. Dan healernya di sini, ini bukan Estes yang main kena ya, atau Angela juga, mungkin pasangan Matilda. Ini jungler. Yep. Yang berarti bahwa dia punya damage yang lebih besar, bisa ngasih efek slow, dan lebih cepat lagi dengan purple buff yang didapatkan. Nah lo, akankah ada satu yang berbicara untungnya? Ada tadi backupan yang diberikan oleh pemain dari Arkeosi lainnya. Selamatlah sudah untuk kali ini Fluffy. Fluffy lagi. Arsep. Kenapa ingat ya XP laner Aura ya? Iya, Pak Pulung. Dan kita lihat di top lane dari Falling Star Moon mencoba kembali untuk menjalankan wave minionnya, dipisahin lagi menjadi sebuah distraksi. Dan sekarang Aura Fire cukup mengungguli game yang kelima dan bahkan kita lihat turret dari Aura Fire di sini tak tersentuh. Ya ini bukan unggul lagi sih. Iya, ini udah mereka bener-bener dominasi buat di 9 menit awal. Jab goldnya 5.000 udah ada di sana. Team fight-nya setiap kali lagi dilakukan Arkehoshi, kita tidak pernah melihat mereka bisa menang team fight. Selalu bisa atau bahkan dipukul mundur lah. Ada pertukaran yang fair dari Aura Fire. Buset, Yep. Oracle pula kan udah kan di dalam Oracle. Esmeralda ya. Efek favor, ada lagi Oracle. Ada healnya Mino. Iya, healnya Mino. Ini gak kelar-kelar. Gak kelar, makanya terlihat kurang damage. Tapi mereka tebal banget dan butuh berapa source-nya untuk keluar. Ya itu makanya yang kita sebutkan tadi. Wow. Dia mereka hanya tinggal menanti aja untuk ke arah Kyoshi mengeluarkan seluruh skill yang mereka miliki. Baru nantinya mereka akan melakukan tim fight balasan. Double kill sudah didapatkan pula oleh Kabuki untuk kali ini. Coba lihat Fluffy-nya. Pede banget sendirian di bagian depan karena belum cukup damage yang dihasilkan oleh pemain dari RRQ. Hingga membuat mereka begitu free untuk mengacak-acak. Tapi Albert masih berusaha untuk bisa mengumpulkan seluruh networknya agar jauh lebih optimal lagi. Gak adu damage, ya adu sustain. Dan inilah yang terlihat dari Aura Fire. Dengan adanya Haramis, Ini ya, ada 2 tank juga. tim 3 mereka malah. sendiri bawa Oracle. Ini udah bagus banget. Iya, Semua orang bawa Oracle. Efeknya tambah 30%. Gak ada habisnya. dan lihat Godiva juga udah punya dominance of ice loh. Ya, Domi Ice ada cooldown reduction. Iya. Dan yang dicari memang dari Aura Fire, dan mereka selalu jalan. Tim 4 lawan 1, 4 lawan 2. Dan itu terjadi terus-terusan. Yang ditinggal sendirian, ini hanya si Kabuki dari Brodinya. Iya. Dibiarin farming dulu. Dan damage dealt by Axe, Fluffy dengan Esmeralda. Tapi satu nyelip nih, Clay. Sisanya nih Aura Fire. Yap. Oke. Harusnya di menit segini ya, mungkin masih ada beberapa damage yang udah mulai berasa lagi nih dari pemain Arkeoshi. Untuk bisa menahan lah. Ya butuh waktu pasti. Yap. Betul. Di sebelah levelingnya menang sekarang. Betul. Atributnya menang. Untuk dari sisi healing-healingan ya mereka punya efek Viper. Dari itemnya mereka udah punya beberapa Oracle yang bisa menambahkan regen SP lagi. Dari sisi durability-nya mereka punya lagi ke arah Faramis yang bisa menambahkan 1 bar SP full pula. Kurang apa lagi sekarang dari sisi durability yang dimiliki oleh Aura Fire. Mereka hanya tinggal menahan aja dan juga memancing pemain dari Arkeoshi untuk mengeluarkan seluruh skill-nya. Baru mereka balaskan. Yap, dan Lordnya yang pertama belum cukup untuk bisa menghancurkan Bestari, tapi lihat Fluffy mencoba untuk menjadi garda terdepan untuk Aura Fire. Bahkan di sana dengan disambut lagi dengan adanya sebuah circle eagle dijemput ke arah belakang dengan guiding win-nya. Reward manipulation belum cukup untuk bisa menumbangkan siapa-siapa, tapi hanya mendefense saja. Karena Bestaretnya sekarang yang menjadi benteng terakhir untuk RRQ Hoshi. Dan Albert yang sedang melakukan adanya split push, bakal coba untuk di mirror, bakal coba untuk hadir di katkah, tapi ternyata tidak. Masih sempat untuk melakukan ada recall. Benar, dan team fight nih yang selalu memang dicari. Lihat bagaimana di Aura Fire mereka jalan berbarengan secara terus-menerus. Players Gold by OBS Gold, Kabuki. Kabuki. Yang memang ada privilege lah Iya. untuk farming terus-menerus. Oke. Ini dia mereka akan mulai memasukkan lagi seluruh wave minionnya agar bisa mendapatkan ke arah 1 Bestaret. Karena untuk membuat pergerakan dari Link berhenti sekarang. Setelah pure dari purple buff-nya aja diamanin terus-terusan, tapi setidaknya Link masih punya beberapa energi untuk bisa membuat dia sampai ke apa yang dia tuju.
Entah contoh, dengan adanya Taring dilangkani, coba lihat item-itemnya sendiri Om. Ya tadi Udah atamnya mumpuni Brody, loh. ya Brody full damage, defense buat Mino, Esmeralda juga. Udah ini masih punya damage meskipun dia adalah defense item, Matilda juga defense, Faramis untuk attack. Oke. Ini ada apa ini di belakang Udah nih? mulai riuh-riuh ya Udah mulai dari riuh nih ya, di kedua belakangnya ada apa ini supporter ya? dari masing-masing tim. Dan sekarang dari keadaan yang unggul Aura Fire. Udah mulai terdengar suaranya pastinya untuk bisa menyemangati kembali Aura yang harus bangkit setelah tadi menelan Buset. dua kekalahan. Ya, Blade Armor juga buat Esmeralda, Oracle, Enchanted Talisman, Dominance Eyes. Jadi super tanky banget, plus di last item bisa ke arah dari Immortal. Aura Fire mereka bisa tetap untuk memaksakan adanya penggunaan dari tim. Nah ini nih, menit-menit segini nih udah. Udah. lagi. Esmeralda udah capek-capek banget, udah pasti ngacak-ngacak banget nih. Apalagi kalau emang untuk berhadapan dengan Pakito seperti itu, capek banget ngadepinnya. Ditempel Gak ya. kelar-kelar, No. nih Minuan Puri di bagian tengah, di bagian area pelebabnya. Udah sudah dikeluarkan, ditabrak dengan Sakil Vin. Masih menahan wild card, tapi baru saja kita sebutkan, dia sudah mengeluarkan ultimate-nya. Ya, Wah. dan itu yang dipancing oleh Aura Fire. Karena Iya. dari Lordnya nyala. Gak ada wild chance untuk kontes di area dari Lord dan mudah banget untuk Aura Fire. Mereka akan langsung start Lord yang kedua. Apakah Link akan mau maju dan juga masuk untuk melakukan adu kontes sama-sama level 15 loh untuk sekarang? Waduh, tapi sepertinya sulit sih untuk melakukan adanya satu kontes. Dan ya benar aja Aura Fire berhasil untuk men-secure Lord yang kedua tanpa adanya kontes sama sekali. Dan membuat Goldwing-nya makin jauh lagi dari orang Arkihoshi ketinggalan nih. 8.600. Ini sulit banget sih untuk dikejar. Dan sekarang tersisa 3 base turret. Di mana ini Lord in Henge yang bakal langsung nge-charge ke arah base turret yang berdiri. Yap. Ya. Dan ini berarti bahwa akan ada satu kerugian mungkin untuk Arkihoshi kehilangan best turret-nya. Untuk sementara waktu dari Link-nya, mungkin dari Albert ini harus banget untuk bisa melakukan split push. Dia harus bisa dorong dulu wave management-nya biar nggak terlalu masuk secara berbarengan dari 3 lane yang bakal di-push Aura Fire. Masih punya purple buff ya Link sejauh ini. Itu setidaknya masih membantu mereka lah dari Arkihoshi untuk bisa tetap melakukan split push. Hanya saja dengan serangan seperti ini, akankah Link-nya harus pulang karena mereka butuh daya dobrak tambahan untuk menahan pemain-pemain dimiliki oleh Aura. Hanya saja Finn-nya kali ini berhasil langsung dihancurkan Minuan Purinya. Udah sudah dikeluarkan tapi para bisa berhasil dihancurkan, berarti tidak akan ada lagi ke altar. Dan juga untuk kali ini Skyland yang mulai bergabung. Heavy crossbow-nya coba lihat, tidak ada follow up damage yang dimiliki lagi oleh pemain dari Aura Fire. Skyler. Ini akan menjadi sebuah kesempatan begitu indah, tapi ternyata Minotaurnya bergabung. Belum lagi dari Fluffy-nya ditembakin oleh Agro Tartasi, tetap kuat banget. Kuat banget, 2 player tersisa bahkan dengan adanya Facehugger yang udah hadir. Bakal coba untuk memberikan adanya Cold Altar, tapi sepertinya belum cukup untuk bisa melakukan endgame. Dan Arkihoshi masih punya nafas dengan defensif yang luar biasa. Dan ini dia, damage dari Skyler yang diharap-harapkan udah mulai terasa. Yes, sudah mulai jadi juga item-item dari Skyler. Dan bisa nge-defense. Facehugger dengan Faramis 11 kali pick win rate juga bahkan ada di atas dari 60%, 64% untuk pastinya. Dan kill participation yang sangat-sangat banyak sekali. Jadi otomatis kita selalu melihat orang ini berada di area dari team fight. Yap, wow, tapi lihat di top lane. Dari Fluffy-nya coba untuk mendistraksi, memberikan sedikit presensinya. Dan belum cukup sepertinya. Hanya untuk memancing-mancing keributan. Dan sekarang kontes menuju ke arah Parvo Buff. Udah mulai terlihat dengan adanya Hai yang menjadi garda terdepan kembali untuk Aura Fire. Belum berhasil terlihat satu retribution. Men-secure ke arah Purple yang dimiliki oleh Albert. Buset dah Godiva ini ditabrak kah? Ada reload manipulation, Godiva! No. Tidak ada cycling eagle di situ. Ataupun dengan recall altar hingga membuat Godiva mulai ini harus menunggu terlebih dahulu dengan respawn yang dimiliki sekitar 32 detik. Yap, 32 detik. Lord yang ketiga juga sesaat lagi bakal muncul. Tadi ada satu circling eagle langsung dibalesin reload manipulation ya. Dia nggak bisa kabur, dia nggak bisa pergi lagi dari area tersebut karena flickernya juga nggak ready. Dan sekarang dari segi Buset. networknya udah mulai sedikit Wah, demi sedikit Esmeraldanya terkejar. dong. Esmeraldanya bakal dipotong habis-habisan. Dia nggak punya sprint loh. Dan dihancurkan sudah. Esmeraldanya tidak bisa berkutik. Ini dia serangan yang dibangun oleh raja dari segala raja yang begitu baik, begitu indah. Menunggu momentum ya. Akhirnya dengan item yang cukup. Akhirnya bisa nge-pick up satu persatu. Iya, tapi menurutku juga dari Fluffy di sini ketika dia udah overconfident dengan item yang dimiliki, dia bisa saja masih tetap bisa tumbang. Dan itu tadi mungkin tidak di-expect juga oleh Fluffy.
Full game ke arah dari dia. Buset, langsung ditusuk kayak begitu dong. Ditarik Kabukinya selamat sejauh ini. Namun barusan Facehugger harus mundur. Hai-nya sendirian di depan. Hai dalam keadaan yang tidak cukup baik. Facehugger-nya pun dikurung agar tidak bisa masuk ke dalam area dari Lord itu sendiri. Tapi Godiva pun sudah mulai hadir memanggil dengan guiding wind yang memiliki Revelation dikeluarkan. Di area mid, udah dihancurkan pula karena outer turret-nya. Pertempuran kembali terjadi, kembali berimbang. Dan ini dia kekuatan dari Arkeos yang sebenarnya sudah terlihat kembali. Yes, tadi ada Finn yang melakukan flicker wild charge ya. Tapi Kabuki masih bisa menghindari hal tersebut dengan ada satu flicker juga. Dan Root Manipulation yang sudah dibuang oleh Clay. Ini menjadi informasi yang sangat penting Aura Fire. Dimana sekarang menuju ke arah Lord yang ketiga. Udah mulai terlihat adanya setup. 2 bar lagi HP yang tersisa. Bakal ditabrak lagi Clay. dengan diikuti dengan High. Ada Minion Fury udah mulai terangkat. Tapi Clay dipukul mundur dan ternyata dari Lordnya berhasil untuk diamankan oleh Albert. Oke, Albert kali ini berhasil dihancurkan. Namun ternyata Skylar-nya ditumbangkan. Namun tidak untuk Albert karena Albertnya begitu berjaya untuk bisa menghancurkan siapapun pemain dari Aura Fire. Wow. Ini dia. Gokil sih ini kekuatan Araki luar biasa. Gila. Mentalitas yang berbicara. Sakti. Menunggu momentum demi momentum yang tercipta. Dan damage yang udah optimal juga. Dan sekarang Inner Turret akan menjadi korban selanjutnya di tangan RRQ. Ditutup lagi dengan Golden Barrier. Dan sekarang keadaan RRQ Hoshi terbalik. Terbalik keadaannya RRQ Hoshi. Siap mendapatkan kemenangan. Hanya ada beberapa second saja sebelum beberapa player dari Aura pun akan respawn kembali. Namun Fluffy dan juga Facehugger berusaha untuk bisa menahan beberapa player yang ada di bagian depan. Kabukinya udah mulai hadir dengan Immortal yang dia miliki. Langsung aja dengan basic defense yang dia miliki. Namun untuk kali ini Facehugger-nya udah ada di bagian belakang tetap untuk memberikan backup. Dan juga Kabuki akan berhasil mendapatkan langsung ke arah Finn. Masih bertahan Finn-nya. Masih bertahan pula dari Aura Fire. Satu Lord yang ketiga dari RRQ Hoshi belum cukup untuk bisa melakukan endgame. Menit ke-19 ini dibawa ke late game lagi. Jantung guys. Masih reset ya, masih ada reset semuanya. Tapi tadi sayang sekali sebenarnya waktu ada team fight yang terjadi di arah dari Lord. Itu yang ikut si Matilda kan? Yap. Mino. Mino Iya, tadi. gak ada damage-nya. Iya gak ada damage. Begitu dia selesai angkat, linknya bebas. Retri. Iya mungkin dia niatnya mau nge-cancel road manipulation kali dari di belakang. Oke, dari item build-nya sudah full item yang terjadi antara RQ dan juga Aura Fire. Full damage kali ini iritelnya yang harus bisa ditangkap oleh Aura Fire. Karena sekali saja dia meledak dengan adanya heavy crossbow, pemberian damage bakal sangat-sangat besar sekali. Yap, ini pinter banget ya menggunakan Asklaw. Ada Dia Asklaw. sadar di Wah, sebelah regen. pasti akan ada beberapa item yang memang bisa aja mengcounter dirinya. Contoh seperti dari Black Armor itu sendiri ya. Namun sekarang Purple Bomb-nya. Oh. Minoan Fury langsung dikeluarkan begitu saja. Coba lihat ada Titan Soul yang langsung trigger. Pergi lagi mereka. Wow. Ya itu bagus banget dari RQ sih, langsung mundur ke belakang. Langsung mundur. Dan akhirnya di menit-menit ke late game kayak gini, Aura Fire oke, tadi awal-awal sustain. Dan sekarang damage dari RRQ Hoshi Udah jadi. udah cukup Betul. untuk bisa menembus dari pertahanan Aura Fire sendiri. Dan lihat, ada satu tabrakan dengan Wildcard-nya disambut dengan Cold Altar. Facehugger mesti mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekannya dan bahkan belum ada yang ditumbangkan satu sama lain. Dan sekarang udah mulai imbang karena tersisa satu base turret masing-masing. Yap. Hanya ada sekitar, iya bener. Hanya ada satu base turret masing-masing. Satu di atas, satu di bawah. Imbang lagi ya. Satu base turret di area top lane, di area bottom lane. Tapi sekarang untuk R7-nya. Tahu ada beberapa player yang mulai masuk ke dalam area defensifnya. Harus pergi, harus sabar, harus menahan. Di bawah Lord hadir om. Ya, Yes. Waduh. ini dia. Dengan Lord adanya Evo. Lord ya. Biasanya yang ke pick off untuk di late game seperti ini, itu adalah explainer. Yap. Karena dari explainernya mereka overconfident, mereka pede banget dengan itemnya dan menganggap kalau mereka gak bisa tumbang. Oke. Nah sekarang bedanya adalah sekarang landing jauhnya masih ada satu outer turret dimiliki oleh RRQ Hoshi tapi tidak untuk Aura Fire. Wave minion bisa aja dihantarkan perlahan. Oke. Akankah mereka sadar kehadiran dari Pakito yang ada di bagian tengah dan mungkin dia akan bisa aja berbelok langsung ke area base turretnya. Tapi untuk Lord kali ini siapa yang akan mendapatkan karena Lord yang berhasil diamankan oleh Albert itu sendiri dan juga Pindah berhasil dihancurkan. Tapi Faramis pun udah gak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan. Godiva berusaha untuk pergi dari air tersebut. Double kill berhasil dihancurkan pula. Iritalnya gak kuat Kabuki. lagi. R7 berusaha untuk maju ke bagian depan. Menghancurkan beberapa player dimiliki oleh Aura Fire. Kabukinya down. Tidak ada backup damage yang begitu berarti lagi Aura dalam hal yang tidak baik-baik saja. Lordnya kembali hadir. Lordnya berjalan. Lordnya
siap untuk menghancurkan Aura Fire. Yes. Hingga naganya tidak bisa mengeluarkan lagi sempuran api yang begitu banyak. Iyas dan Hai menghilang kali ini. Masih tersisa Godiva sendiri dan Warpal diciptakan dari RRQ dan kemenangan di depan mata untuk RRQ. Aura Fire harus diturunkan ke lower bracket dengan permainan yang sangat dramatis. Cukup unggul Aura Fire. Akhirnya yang harus merelakan game yang kelima. Unggul di early game. Hampir berhasil. Hampir berhasil. Ditahan dan dibalikan. Itulah yang terjadi kali ini. Dan reverse sweep terjadi juga di match kita yang pertama. 2-0 menjadi 3-2. 2 sama? 3-2. 3-2. Dan yes, ini dia sorak-sorai dari para Kingdom merayakan kemenangan di mana RRQ Hoshi masih bisa berjalan di upper bracket. Dan Aura Fire, Gokil penuh mereka banget. harus kembali berjuang, ekstra kerja keras lagi, Lewat lower bracket. jalur lower bracket. Tapi nice try banget untuk Aura Fire walaupun belum berhasil nge-secure game yang kelima. Hampir, but almost is never enough. Ya, mereka berhasil untuk mengeluarkan juga sebenarnya sih. Mempersulit sang raja untuk melaju ke babak selanjutnya. Nyaris. Nyaris banget. Keren sih, banget. keren. Tapi Keren keren sih. banget. Iya. Respect. Strat mereka juga berjalan dengan semestinya. di early Berjalan. game. Cuman sayangnya tadi. Aura bisa menang di game ketiga tadi. Bisa banget. Bisa karena terlihat kan sudah. Bisa. Tapi mereka ternyata melakukan beberapa miss move. Kayak misalnya tadi ada ke pick off sendirian. SB ketangkap sendirian. Terlalu totalitas. Terlalu Totalitas. totalitas tadi. Tadi maju sendirian Godivanya. Iya, jadi itu ya- sih. Ada Itu- yang kecil-kecil aja sebenarnya. Iya. Untuk di early mereka tadi adu durability kayak gitu enak banget loh. Tapi ini bisa disebut kayak small mistake, big impact. Yap, Betul. ini yang terjadi. Yap. Congratulations RRQ Hoshi, luar biasa